wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ancarsari di Matematika Wajib kelas 12. Nah, video kali ini saya akan menerangkan tentang simpangan baku ya, simpangan baku. Di video sebelumnya kalian kan sudah belajar mengolah data distribusi frekuensi dari mulai menghitung banyaknya data, menentukan nilai tertinggi, menentukan nilai terendah, kemudian rank, banyak kelas, panjang kelas, dan dan panjang kelas ya, sampai panjang kelas. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menghitung simpangan baku. Datanya masih saya pakai ya, data yang kemarin dari data ini ya, nilai matematika wajib kelas 12 di video sebelumnya. Nah, setelah kita menentukan kelas, batas kelas, dan frekuensi, sekarang kita akan menentukan kelas tengah ya. Kelas tengah kita simbolkan juga dengan XI, ini dalam kurungnya XI. Ya, XI itu adalah nilai tengah ya, atau kelas tengah. Kelas tengahnya dari ini ya, 40, 45, 51, 57, 58, 64, dan sebagainya. Untuk menghitung kelas tengah dengan Excel, ya, kita klik sama dengan, kemudian buka kurung. Nah, ini kan ada nilai dari 44 sampai 50 ya. Ketik 44-nya, terus ditambah, terus diklik nilai 50-nya, kurung tutup, kemudian dibagi 2. Nah, jadi nilai tengah itu 44 ditambah 50 dibagi 2. 44 itu di ini ya, kolom B, 50 itu di kolom D. Kita tambahkan kemudian dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Nah, karena ini nilainya ada 2. Ya, 44 dan 50 itu nilainya ada 2, atau tengah-tengahnya antara 44 sama 50 ya. Jadi 44 ditambah 50 dibagi 2. Nah, nilai tengahnya adalah 47. Untuk selanjutnya ya, kita tinggal drag ya. Kita simpan kursornya di ujung kanan bawah sampai muncul angka plus seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sampai sini aja ya. Sampai nomor ke-7. Kemudian selanjutnya kita menghitung FI. FI itu ini ya, frekuensi dari 11, 2, 4, sampai dengan 8. Dikali XI. XI itu tadi yaitu nilai tengah. Nah, kita ketik sama dengan ya. Kemudian FI. FI itu kan ini ya. Ya, ini ya, di kolom H. Klik, kemudian kita ketik tanda bintang atau shift angka 8, dan XI-nya itu adalah 47. Jadi FI itu 11 dikali 47. FI itu adalah frekuensi di tabel H, di kolom H ya. Kemudian XI-nya itu nilai tengah atau kelas tengah ini ya, di kolom I. Nah, dikali-kali itu adalah tanda bintang ya, atau shift angka 8. Nah, setelah itu kita enter. Nah, maka 11 dikali 47 hasilnya adalah 517. Untuk selanjutnya lakukan hal yang sama ya. Kita drag ke atas ketika muncul tanda plus hitam seperti ini ya. Kita drag ke bawah, nah muncullah angka ini ya. Jadi 108 itu adalah 2 kali 54. 224 itu adalah 4 kali 61. 408 itu adalah 6 kali 68, dan seterusnya. Selanjutnya adalah ini XI ya, XI kuadrat. Nah, kalau XI kuadrat itu berarti nilai tengah dikuadratkan. Jadi nilai tengah ini ada di kolom I, kita kuadratkan. Caranya adalah dengan mengetik sama dengan, kemudian kita taruh kursornya di sini XI. Kemudian untuk tanda pangkat ya, pangkatnya kan pangkat 2 ya. Kita kasih tanda topi ya. Topi
atau shift 6, kemudian 2. Ya, jadi tanda topi dan 2 ini menunjukkan pangkat 2 ya. Nah, setelah itu kita enter. Nah, yang keluar itu angkanya adalah 2209. 2209 itu adalah ini ya, nilai tengah yang dikuadratkan, yaitu 47 kali 47. Selanjutnya lakukan hal yang sama ya, kita drag nilainya ke bawah sampai ketika muncul tanda plus ini sampai bawah. Nah, muncullah angka ini. Jadi 2916 ini adalah 54 yang dikuadratkan. 3721 itu adalah nilai 61 yang dikuadratkan. Nah, setelah itu kita menghitung nilai FI dikali X kuadrat. FI itu berarti frekuensi, XI itu ini ya, nilai tengah yang dikuadratkan. Oke, kita ketik sama dengan FI-nya itu ada di kolom H, ya. Kemudian kali atau tanda bintang, XI kuadratnya adalah ini ya, di kolom K. Kita klik di kolom K-nya. Maka muncul hasilnya adalah 24.299. Nah, kita lakukan hal yang sama, yaitu mendrag ke bawah ketika muncul angka plus ya. Oke, dapat ya. Jadi 24.299 itu adalah perkalian 11 dikali dengan 2209. Nah, kalau sudah ya, kita menghitung jumlah ya. Yang pertama yang kita hitung adalah jumlah ini FI kali XI. Untuk menghitungnya kita tinggal klik ini ya, taruh kursornya di paling bawah, ini kolom yang kosong. Kemudian kita klik ini auto sum ya, sebelah kanan atas. Ya, pojok kanan atas. Nah, ini udah otomatis akan menjumlahkan nilai dari 517 sampai dengan nilai 712. Kalau sudah ada tanda biru yang bergerak-gerak seperti ini, kita enter ya, maka muncul hasilnya yaitu 2692. Jadi 2692 ini adalah penjumlahan dari XI dikali FI. Selanjutnya yang dijumlahkan adalah FI kali XI kuadrat ya. Kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan mengklik auto sum di pojok kanan atas. Maka akan otomatis menjumlahkan dari 24.299 sampai 63.368. Kalau sudah muncul angka biru ini, kita enter ya. Kemudian oke, kalau sudah semuanya dapat nilai-nilainya, kita tandai dulu ya. Yang pertama, FI kali XI dikuadratkan, nilainya ini yaitu berapa nih? 7.246.864 ya. Kita tandai dulu. Ini kita tandain warna kuning. Kemudian yang ini adalah 191.148 adalah nilai FI kali XI kuadrat. Kemudian 1600-nya adalah N kuadrat. Dan ini adalah N-nya yang 40 ya. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke rumus. Yang pertama N itu adalah jumlah keseluruhan, yaitu 40 ya. Kita buka kurung dulu ya. Buka kurung, N-nya adalah 40. Oke, sama dengan buka kurung 40. Kemudian ini perkalian, berarti tanda bintang. FI kali XI kuadrat. FI kali XI kuadrat itu ini ya. FI kali XI kuadrat yang
191.148. Klik di angka ini atau di kolom L, kemudian tutup kurung. Selanjutnya dikurangi FI kali XI dikuadratkan. FI kali XI dikuadratkan ini ya, yang 7.246.864 ya. Kita buka kurung lagi dan klik di angka 7.246.864 atau di kolom J, kemudian tutup kurung lagi. Nah, dibagi N kuadrat. N kuadrat itu kan ini ya, 1600 ya, yang 1600. Nah, kalau dibagi lagi, kita kasih kurung lagi ya di kanan kirinya agar yang 1600-nya membagi keseluruhan, tidak membagi ke angka FI kali XI kuadrat ya. Jadi dikurungin kanan kiri, kalau sudah tanda miring untuk pembagian, dan N kuadratnya kita taruh di 1600. Nah, kalau sudah semuanya kita enter. Nah, ini adalah nilai simpangan baku dari nilai matematika wajib kelas 12 dari data berkelompok ya. Oke, pembahasan untuk matematika wajib materi simpangan baku cukup sekian. Silahkan coba lagi di rumah menghitung simpangan baku menggunakan Excel. Kalau ada komputer atau laptop, silahkan dicoba. Kalau misalnya tidak ada, silahkan join ke temannya untuk ikut belajar menghitung simpangan baku di program Excel. Sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.